Oke, Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Ada 13 orang, lumayan, yang ikut aktif hari ini. Oke, kita mulai ya. Yang saya cuma ngasih waktu untuk yang japri saya berarti yang siap. Karena saya nggak mau memaksakan belajar. Karena kalau dipaksakan itu nggak enak. Belajar itu dipaksakan. Biarin yang nggak ikut mah nggak apa-apa, biarin aja. Oke, kita lanjut sekarang. 13 orang. Oke, kemarin saya sudah memberikan tugas untuk merangkum kesetimbangan, betul? Betul, Pak. Oke, kalau sudah, berarti sudah merangkum semua ya tentang kesetimbangan, apa sih kesetimbangan itu dan segala macamnya. Oke, pertanyaan saya pertama adalah, apa itu kesetimbangan? Kesetimbangan apa sih? Apa yang dimaksud dengan kesetimbangan? Ayo, rangkuman kalian dibuka kemarin. Oke, 14 orang. Apa itu kesetimbangan? Keadaan saat kedua reaktan dan produk hadir dalam konsentrasi yang tidak memiliki kecenderungan lebih lanjut. Itu doang. Ada lagi? Iya, Pak. Ini Faradila dipanggilnya Dila, Farah, Laras, Sati. Dila, Pak. Oh, Dila. Gimana Dila? Itu doang. Paham nggak maksudnya? Iya. Belum terlalu, Pak. Oke. Ada lagi? Yang lain gimana? Yang lain? Keadaan setimbang jika kecepatan reaksi penguraian sama dengan kecepatan pembentukan produk. Oke. Ada lagi? Ayo, siapa lagi? Siapa lagi? Oke. Sekarang gini. Oke, sorry. Ini Rahel nggak aktif speakernya atau gimana? Karena nggak akan keterdengar suaranya sama sekali, suara saya dan suaranya Rahel. Oke, biarin lah. Dia cuma mau lihat gambar doang. Oke, kesetimbangan. Yang penting hadir kata dia. Kesetimbangan itu, jadi gini. Yang dimaksud kesetimbangan itu reaksi bolak-balik atau reversible. Di mana keadaan mol reaktan dengan mol produk itu sama. Keadaan ketika mol reaktan dan mol produk itu sama. Atau kecepatan tadi yang dibilang sama si siapa? Bilang katanya tadi siapa tadi yang ngomong? Lupa saya tuh namanya tuh. Dila tadi bilang kecepatan ke arah produk dan kecepatan atau laju reaksi ke arah reaktan adalah sama. Itu intinya. Jadi kalau ada tanda reaksi, persamaan reaksi dengan tanda panah arah bolak-balik seperti ini, oke, itu berarti dia adalah kesetimbangan. Karena dia adalah reversible, dapat balik. Di mana reaktan bisa berperan sebagai produk dan produk bisa berperan sebagai reaktan. Oke, sekarang yang kita bahas hari ini, kita akan membahas yang pertama itu adalah faktor-faktornya. Apa aja sih faktornya? Ayo, faktornya apa aja? Konsentrasi, Terus? tekanan dan volume, dan suhu. Oke. Katalis juga. Oke. Faktornya yang pertama tadi adalah konsentrasi. Kalau kita bicara konsentrasi di kesetimbangan ini, sekarang saya tanya, di rumah punya keran air nggak?
Punya. Oke. Ada, Pak. Punya semua ya keran air ya. Selang punya nggak selang? Punya. Punya selang air, punya. Oke, kalau Punya. selang air saya bikin begini nih, saya lekuk dia. Oke, keadaan permukaan air itu akan selalu rata. Itu hukum fisika, betul? Ya kan? Oke. Sekarang kalau saya tambah air dari sebelah kiri, air akan bergerak kemana? Ke arah mana? Saya tambah air dari sebelah kiri, air akan bergerak ke Kanan. akan Kanan. bergerak Berlawanan. ke kanan. Akan bergerak ke kanan, sana kan? Iya. Kalau air sekarang saya pasang kerannya di sebelah kiri atau saya tambah air dari sebelah kiri, air akan geraknya kemana? Sebelah kanan akan bergerak ke sebelah kiri, Kiri. betul? Oke, kalau sekarang airnya saya sedot atau saya kurangin dari sebelah kiri, airnya akan gesernya kemana? Kiri. Akan Kiri. ke arah kiri lah pastinya. Kalau air saya kurangi atau saya sedot dari sebelah kanan, airnya geraknya kemana? Kanan. Kanan. Itu udah pasti, ya. Itu hukum fisika juga kan? Ini berlaku juga untuk kesetimbangan yang dipengaruhi konsentrasi. Contoh, jadi gini, ketika ini di sini reaktan, di sini produk. Oke, yang sisi sebelah kiri itu adalah reaktan, yang sebelah kanan itu adalah produk. Jadi ketika konsentrasi reaktan ditambah, maka akan bergeser ke arah produk. Begitu juga kalau konsentrasi produk ditambah, maka akan bergesernya ke arah reaktan atau ke arah kiri. Ketika reaktannya dikurangin, konsentrasinya dikurangin, maka dia akan bergeser ke arah reaktan. Ketika dia produknya konsentrasinya dikurangin, maka kita akan bergeser ke arah produk. Contohnya begini, kalau di dalam soal, saya punya N2 tambah 3H2 oke, itu akan menjadi 2NH3. Oke. Nah, sekarang kalau saya ingin mendapatkan jumlah NH3-nya banyak, apa yang saya lakukan dengan konsentrasi? Saya ingin mendapatkan jumlah NH3-nya banyak. Apa yang saya lakukan dengan konsentrasi? Pasti yang saya lakukan pertama adalah menambah konsentrasi N2 atau menambah konsentrasi H2 atau menambah konsentrasi N2 dan H2 secara bersamaan. Karena di sini konsentrasi sebelah kiri ditambah, contoh dari tadinya 1 molar, saya tambahkan menjadi 2 molar, maka produk yang saya hasilkan, yang saya dapatkan NH3 ini, saya dapat NH3-nya itu sangat berlimpah atau sangat banyak. Akan bertambah banyak. Bukan konsentrasinya yang bertambah banyak ya, tapi produk yang saya dapatkan atau NH3 yang saya dapatkan nanti, gas NH3 ini akan makin banyak. Paham? Atau langkah kedua, saya kurangi konsentrasi NH3 yang di sini tadinya 22, di sini 2 molar juga. Saya kurangin sini, saya pengen 1 molar. Ketika saya jadikan dia 1 molar, maka ini akan terus mendesak sehingga dia akan mendesak ke arah kanan lagi. Sehingga NH3 terus saya dapatkan lagi, saya kurangin lagi, saya dapat lagi NH3, saya kurangin lagi NH3, saya dapatkan lagi NH3. Begitu seterusnya. Paham? Paham nggak? Ayo, siapa yang bingung? Ayo, jangan malu-malu. Ayo, jangan malu-malu. Siapa yang bingung? Siapa yang bingung? Oke? Paham ya? Kalau udah paham,
Oke, konsentrasi ini, jadi kalau saya ingin mendapatkan nitrogen atau hidrogen lebih banyak, apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah menambah konsentrasi amonianya. Saya menambah konsentrasi NH3-nya, sehingga saya dapatkan si gas nitrogen dan hidrogen ini makin banyak. Karena dia kalau saya tambah dari kanan, konsentrasi kanan saya tambah, maka akan saya dapatkan N2 dan H2 itu makin berlimpah. Atau saya kurangin konsentrasi N2 dan H2-nya saya kurangin. Begitu saya kurangin, dia akan terus nambah lagi, jadi setimbang lagi, sampai dia terus saya ambil lagi, saya kurangin lagi, sampai seterusnya. Paham? Sama kayak air, kayak kita tampung air di dalam ember, ember itu penuh, saya kurangin dia. Saya kurangin NH3 yang di kanan nih, ember yang sebelah kanan. Ketika saya pasang selang di sebelah kiri, ya, saya pasang keran yang di sebelah kiri, dia kan ngalirnya sebelah kanan. Ya kan? Saya ngalir sebelah kanan, air itu makin banyak di sebelah kanan. Maka si air itu akan makin banyak. Saya kurangin yang di ember sebelah kanan, maka terus airnya itu akan memenuhi ember lagi. Begitu juga seterusnya. Sama kalau saya pasang keran di sebelah kanan, air ditampung di sebelah kiri. Sama seperti itu persisnya. Oke, paham sampai sini? Ada pertanyaan? Bisa dilanjut? Oke, nggak ada respon? Bisa, Pak. Oke, bisa lanjut ya. Yang kedua itu adalah saya kalau bicaranya suhu. Faktor yang kedua itu adalah suhu. Oke. Apa itu suhu? Suhu itu kalau kita bicara suhu berarti berhubungan dengan eksoterm dan endoterm. Oke. Ciri-ciri ekso apa sih? Ekso itu apa sih? Eksoterm. Kita udah bahas waktu di termokimia, eksoterm, endoterm. Oke, apa itu eksoterm? Eksoterm delta H-nya gimana? Kalor. Delta H-nya gimana? Kalor Delta H-nya negatif. Ekso keluar. Negatif. Ya. Kalau endo positif. Oke, ciri-cirinya kalau dipegang gimana? Siapa yang panas? Yang panas ekso atau endo? Yang dingin ekso atau endo? Yang dingin ekso. Yang dingin ekso, kebalik berarti. Yang dingin itu endo. Oke, kalau dipegang dia dingin, dia berarti endoterm. Oke. Kalau bingung lagi, kalau masih puyeng, yang mana ekso sih? Lu pegang aja kayu dibakar, lu pegang, panas nggak? Itu berarti ekso. Karena kayu dibakar itu adalah eksoterm. Pembakaran itu adalah eksoterm. Oke, kalau dipegang panas ekso itu, kalau endo itu pegang dingin. Sekarang contoh kasusnya gini. Yuk kita jalan-jalan ke pantai tengah hari bolong jam 12 siang. Oke, cuacanya lagi panas-panasnya. Syaratnya satu, kita jalan kaki di pantai nggak pakai sendal. Kuat nggak? Kuat nggak? Jalan-jalan ke pantai tengah hari bolong jam 12 siang, nggak pakai sendal. Nggak kuat, Pak. Iya, nggak apa-apa. Kenapa nggak kuat? Karena panas. Panas. Sekarang kalau kita jalan-jalan ke pantai tengah hari bolong, yang akan kamu cari es jeruk atau jahe? Es jeruk. Jeruk. Oke, es jeruk. Enak ya minum es jeruk tengah hari bolong. Nutrisari itu biasanya. Teh jus. Anak SMA mah teh jus. Oke, es jeruk. Sekarang kalau yang kedua kondisinya, kita touring. Kita lagi touring nih ceritanya. Saya ngajakin kalian touring naik motor. Naik motor tengah malam kondisi lagi hujan nggak pakai jaket. Mau nggak?
pasti sampai sono menggigil. Ya kan? Ketika menggigil sampai sono, apa yang dicari? Es jeruk atau jahe hangat? Jahe. Jahe anget. Oke, jahe. Berarti kalau suhunya rendah, kita cari yang hangat-hangat. Kalau suhunya tinggi, kita cari yang dingin-dingin. Betul? Begitu juga dengan kesetimbangan. Kalau suhunya panas, dia cari yang dingin. Siapa yang dingin? Yaitu endoterm. Ketika dia suhunya dingin, dia akan cari yang panas-panas atau yang hangat-hangat. Siapa itu? Yaitu exotherm. Contoh kasus, kita punya tadi persamaan yang tadi, N2 tambah 3H2 hasilnya adalah 2NH3. Oke, delta H-nya di sini delta H-nya positif. Plus 360 kilojoule. Oke. Pertanyaan saya, berarti yang endoterm itu ke arah kanan atau ke arah kiri? Ayo. Yang endoterm itu yang ke arah kanan atau ke arah kiri? Ayo. Farhan. Fitri. Nggak ada nyaut. Cak, ke arah kanan apa ke arah kiri, Cak? Endotermnya ke arah kanan atau kiri? Pak. Kanan. Kata Ica kanan. Kata Jen, kanan atau kiri endotermnya? Nggak nyaut. Orangnya nggak tahu mana. Orangnya nggak ada berarti. Oke. Lola. Mana Lola? Kanan. Kanan, Pak, kanan. Kanan. Oke. Kalian sambil makan boleh, tapi ketika saya tanya jawab ya. Mau sambil tiduran juga boleh, yang penting ketika saya tanya jawab. Berarti kalian ada respon. Oke. Ini Sagita Dewi, dipanggilnya Dewi Sagita. Panggilnya apa nih? Sagita, Pak. Oh, Sagita. Sagita. Kita aja lah. Kita endotermnya kanan atau kiri? Kanan. Kanan ya? Nggak tahu gua. Kanan, Pak. Kanan. Ke arah kanan endotermnya. Jadi gini, kalau kalian menemukan soal seperti ini, lihat delta H-nya. Kalau delta H-nya positif, berarti ke arah kanan itu adalah endo. Kalau dia delta H-nya positif, berarti ke kanan itu endo. Tapi kalau delta H-nya di situ di soal adalah negatif, berarti ke arah kanan itu exo. Dalam kasus ini berarti ke kanan endo, ke kiri adalah exo. Exo. Paham sampai sini? Sekarang kalau saya turunkan suhunya, suhu saya turunkan. Apa yang saya dapatkan? Nitrogen dengan hidrogen atau saya dapatkan amonia? Suhu saya turunkan. Apa yang saya dapatkan? Septia. Astrid. Nggak ada nyaut ya. Tia.
Tia nyaut nggak Tia? Apa yang saya dapatkan Tia? Nitrogen, hidrogen, atau amonia? Yo. Wah, nggak nyaut ya. Yang nyaut aja deh. Dila, mana Dila? Dil, Kak Dila. Saya Pak. Nah, Dila, yang saya dapatkan apa? Kalau suhu saya turunkan. Nitrogen, hidrogen bukan Pak? Iya, betul. Hidrogen. Nitrogen dan hidrogen saya dapatkan. Karena ke arah eksoterm. Suhu saya turunkan, arahnya ke arah eksoterm. Berarti yang saya dapatkan gas nitrogen dan gas hidrogen. Kalau saya suhunya saya naikkan, dalam kasus soal ini, yang saya dapatkan adalah amonia. Atau NH3. Paham sampai sini? Paham? Paham, Pak. Oke. Faktor yang ketiga sekarang. Faktor yang ketiga itu tadi suhu, yang kedua ya. Pertama konsentrasi. Yang ketiga itu adalah tekanan. Oke. Sekarang saya tanya nih. Kita lagi UTS ceritanya, lagi UAS nih. Lagi UAS. Pernah diawas saya nggak? Dil, pernah diawas gue belum, Dil? Pernah? Kenapa? Pernah. Oke. Pertanyaannya, enakan diawas gua apa diawas Bu Anissa? Bapak. Kenapa? 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 Kalau saya cuma ngopi doang ya. Ngawasin ulangan ngopi. Kalau Bu Anissa cerewet. Bu Desi deh, Bu Desi. Enakan mana? Saya mau Bu Desi. Ngawasnya enakan mana? Bapak. Oke. Kalau Bu Desi gini nih. Itu Ica ngapain nih, Ica? Nengok-nengok aja itu Ica. Gitu ya. Dila nih ya. Bukan itu. Nanya mulu. Gitu kan? Bener nggak? Oke. Kenapa Bu Desi? Iya, kenapa Bu Desi nggak enak ngawasnya? Kenapa Bu Anissa nggak enak ngawasnya? Ayo. Karena di situ ada tekanan. Betul? Kalau yang saya ngawasin, saya nggak ada tekanan buat kalian. Tekanan itu berhubungan dengan koefisien. Koefisien itu adalah rasa nyaman. Lu lebih nyaman yang mana? Nyaman diawasin saya atau diawasin Bu Desi? Bapak. Bapak. Oke. Jadi ketika tekanan diperbesar, yang ngawas Bu Desi nih, tekanannya diperbesar. Rasa nyamannya gimana? Koefisiennya besar apa kecil? Kecil. Kecil. Rasa nyamannya kecil ya. Iya. Kalau saya yang ngawas, nggak ada tekanan. Pak Itus deh, Pak Itus yang ngawas deh. Enak nggak Pak Itus? Pernah diawas Pak Itus nggak? Belum Pak saya. Belum? Oh sian sekali, belum pernah diawas Pak Itus. Kalau Pak Itus yang ngawas, ketemu saya yang ngawas, udah kelas ditinggal. Ngopi bareng di kantin. Anak diemin aja. Toh nggak ada yang 100. Oke. Berarti kalau saya yang ngawas, koefisiennya besar apa kecil? Rasa nyamannya besar. Iya. Besar, Pak. Oke. Jadi dalam kasus reaksi N2 tambah 3H2 akan menghasilkan NH3 . Oke, sekarang saya tanya dulu, koefisien sebelah kiri berapa, sebelah kanan berapa? Oke, koefisien sebelah kiri adalah 1 tambah 3.
berapa? Koefisien sebelah kiri? 4. 4. Oke. Koefisien sebelah kanan berapa? 2. 2. Yang gede yang mana? Yang kiri apa yang kanan? Kiri. Kiri. Kiri, Kiri. 4. Sekarang gini, kalau saya mau dapetin, sekarang saya mau mendapatkan amonia atau NH3-nya banyak. Apa yang saya lakukan dengan tekanan? Tekanan diperbesar atau tekanan diperkecil? Diperkecil. Kecil. Ih, tekanan diperkecil. Salah. Kalau tekanan diperkecil, saya dapatnya N2 sama H2. Karena arahnya ke koefisien besar. Berarti apa yang saya lakukan? Tekanannya saya apain? Diperbesar. Diperbesar. Iyalah, tekanan itu diperbesar. Ketika tekanan diperbesar, kita akan ke arah koefisien kecil. Maka arah yang saya dapatkan ke arah yang koefisiennya cuma 2, yaitu NH3. Maka NH3 ini saya dapatkan lebih banyak lagi. Paham sampai sini? Paham? Oke. Sekarang, kalau udah paham, saya lanjut ke yang keempat. Apa sih faktor keempat? Faktor keempat itu sama dengan yang faktor yang ketiga, yang mirip sebenarnya. Yang keempat itu adalah volume. Oke. Sekarang ketika kalian disuruh pilih kamar nih, kalian pindah rumah, kita pindah rumah, di situ ada 2 opsi pilihan kamarnya. Kamar dengan ukuran 2x2. Oke, 2x2 nih. Yang satu lagi ukuran kamarnya 4x4. Lu pilih yang mana? 4x4. 4x4. Kenapa? 4x4. Kenapa? Kenapa, Cak? Lebih gede? Lebih lebar. Kenapa lu pilih yang lebih lebar? Gue tahu alasan lu, Cak. Ketika lu pilih yang lebih kecil, lu kentut di situ, bau lu cium sendiri. Bener nggak, Cak? Kamar lu kecil, lu kentut, langsung masuk ke hidung, mual yang ada lu. Ketika kamar lu gede, lu kentut di situ, angin udah hilang aja karena ke bawah angin, betul? Lu nggak nyium baunya. Betul. Betul, Pak. Ya, sama. Ketika kamar kecil, lu mau selonjor aja susah. Boro-boro mau sholat, mau selonjoran aja udah bingung, ya kan? Ketika kamar besar, lu nyaman, lu mau guling-guling, lu mau lari-lari, mau lompat-lompat, apalagi kalau lu lagi galau. Biasanya itu lompat-lompatan, gue tau lah. Ya kan? Lebih nyaman, makanya lebih nyaman yang kamar besar. Volume itu sama. Berarti kalau volume besar, yang keempat itu volume. Berhubungan dengan koefisien. Berarti kita berhubungan dengan koefisien, rasa nyaman. Volume. Oke, kalau volume kecil, maka rasa nyaman kita koefisiennya juga kecil. Oke, kalau volume besar atau kamarnya itu besar, maka koefisiennya akan besar. Berarti dia kebalikan dari tekanan. Kebalikan dari tekanan. Oke, kebalikan dari tekanan. Jadi kalau tadi kita punya soal N2 tambah 3H2 menghasilkan 2NH3, kalau saya mau mendapatkan amonia banyak, maka volumenya harus diapain? Diperbesar atau diperkecil? Volumenya diapain? Diperbesar atau diperkecil? Ayo Ratih. Besar. Diperbesar. Kalau volume saya perbesar, saya dapat NH3. Ayo.
Volumenya diperbesar apa diperkecil? Diperkecil. Diperkecil berarti, Pak. Iya, opsinya cuma 2. Kalau nggak lu jawab diperbesar salah, ya berarti diperkecil, Pak. Opsinya cuma itu doang. Lu jangan tebak-tebakan makanya. Lihat, ini koefisiennya dia 4. Ini koefisiennya 2. Kita lihat koefisiennya mana yang lebih kecil. Ini yang lebih kecil. Berarti kalau kita mau mendapatkan dengan koefisien yang kecil, kita mau mendapatkan NH3, berarti harus volumenya diperkecil. Berarti kalau kita mau mendapatkan NH3 dengan kasus seperti ini, contoh ya, dia adalah hanya juga positif. Saya mau mendapatkan NH3 lebih banyak. Berarti yang saya lakukan pertama adalah volumenya diperkecil, tekanannya diperbesar, oke, suhunya berarti diperbesar atau diperkecil? Kalau di sini positif. Suhunya ke sini berarti endo, dingin. Berarti saya butuh suhu yang tinggi. Oke, kalau dengan konsentrasi berarti saya harus nambah konsentrasi N2 dan H2-nya harus saya tambah. Ditambah. Itu maka dengan perlakuan seperti ini perlakuan yang ini, saya akan mendapatkan NH3 banyak. Sangat berlimpah. Karena volume diperkecil akan ke arah NH3, tekanan diperbesar ke arah NH3, suhu diperbesar akan ke arah NH3 karena ke sini endoterm, dan konsentrasi N2 tambah H2 saya perbesar atau tambahkan, maka akan mendapatkan NH3 juga. Paham sampai sini? Ada pertanyaan? Oke, nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, oke, kita selesai hari ini. Nanti rekaman seperti biasa bisa dilihat, nggak usah perlu dicatat dulu, nanti catatannya tinggal dilihat lagi. Kalau mau nyatat ulang ke buku, dilihat lagi di GCR. Oke? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, Oke, Pak. ada 14 orang nih sekarang yang hadir. Oke, thank you ya. Oke. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Yo. Terima kasih, Pak. Yo.